Panduan lengkap untuk melakukan pemeriksaan batin sebelum menerima sakramen tobat. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mengadakan pemeriksaan batin secara pribadi. Pemeriksaan batin adalah langkah awal untuk menuju ke pertobatan, karena lewat pemeriksaan batin ini, kita dibantu untuk jujur di hadapan Allah, menyadari dan mengakui kekurangan yang tidak dapat kita tutupi. Sebab kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri dan kebenaran tidak ada dalam kita. Pemeriksaan batin dapat membantu kita semakin sadar akan kebaikan Allah dan membangkitkan penyesalan yang tulus atas dosa. Mari kita masuk dalam keheningan di dalam diri kita masing-masing dan bertanya secara jujur. Setiap minggu, bahkan mungkin dalam setiap doa bersama atau pribadi, dalam doa rosario, kita selalu mengucapkan syahadat iman kita. Yang perlu ditanyakan dalam diri kita, apakah iman itu hanya sekedar kita ucapkan atau sungguh kita amalkan? Iman harus diamalkan secara nyata dalam perbuatan, karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, iman yang mati. Sudahkah semua tindakan hidup kita, sikap hidup kita, pikiran hidup kita, dan perkataan kita didasarkan pada iman? Sungguhkah kita sudah mengasihi Allah dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, dengan segenap akal budiku, dan dengan segenap kekuatanku? Atau justru kita mengasihi Allah dengan setengah-setengah? Sungguhkah kita sudah menjadikan Allah sebagai satu-satunya penguasa hidup kita? Atau kita justru menduakan Allah, bahkan menomorsekiankan Allah, dan lebih menomorsatukan kehendakku, kebutuhanku, pekerjaanku? Sungguhkah aku menomorsatukan Allah dengan sungguh menghormati dan merayakan hari Tuhan, hari Minggu, dan hari raya? Sungguhkah aku menomorsatukan Allah dengan sungguh terlibat dalam kehidupan jemaat komunitasku dan di parokiku? Sungguhkah aku menomorsatukan Allah dengan sungguh terlibat dalam masyarakat untuk menjadi garam dan terang dunia? Sungguhkah aku menomorsatukan Allah dengan turut berpuasa dan berpantang, khususnya pada masa Prapaskah dan masa Advent? Sungguhkah aku menomorsatukan Allah dengan selalu meluangkan waktu untuk membaca kitab suci dan mendengarkan sabdanya, baik secara pribadi, dalam keluarga, dan dalam komunitas? Sungguhkah aku menomorsatukan Allah dengan sungguh menjaga dan memelihara hidup doa harianku, baik secara pribadi maupun dalam kebersamaan di dalam keluarga? Sungguhkah aku mengasihi sesamaku, khususnya mereka yang miskin, hina, kecil, lapar, terkucilkan, yang membenci aku, yang selalu menjengkelkan aku, yang memusuhi aku, yang memfitnah aku, seperti diriku sendiri?
Sungguhkah aku mengasihi sesamaku manusia dengan menghormati sesamaku, atasanku, temanku, musuhku, maupun orang lain? Sungguhkah aku mengasihi sesamaku manusia dengan tidak membunuh atau menyakiti, baik dengan perkataan, perbuatan, dan sikapku, dengan tidak berpikiran kotor terhadap orang lain, tidak mencuri hak orang lain, tidak bersaksi dusta, tidak menginginkan milik sesamaku? Sungguhkah aku mengasihi suamiku atau istriku dengan segenap cinta dan pengorbanan yang tulus? Sungguhkah aku menjadi suami yang baik dan menjadi ayah yang bertanggung jawab kepada anak-anakku? Sungguhkah aku menjadi istri yang baik dan menjadi ibu yang menyayangi dan menjaga anak-anakku? Sungguhkah aku tetap menjaga ikatan cinta yang terjalin dalam kehidupan berumah tangga selama ini? Sungguhkah aku mengasihi dan menyayangi suami atau istriku dengan tidak menyakiti perasaannya, tidak mengeluarkan kata-kata makian, dan menyelesaikan masalah rumah tangga dengan kepala dingin, atau malah lari meninggalkan rumah untuk duduk di warung atau ngobrol di rumah tetangga? Sungguhkah aku menjaga keterbukaan dan kejujuran di dalam rumah tanggaku? Sungguhkah aku menjadikan keluargaku menjadi keluarga yang kudus dengan menyediakan waktu untuk bersama membaca kitab suci, berdoa bersama dengan rutin, doa rosario secara berkala, berkumpul dalam doa komunitas, dan menghadiri misa di setiap minggunya? Sungguhkah aku tetap mengasihi dan menyayangi anak-anakku dengan segala tindakan dan akibat yang mereka ciptakan, yang kerap menimbulkan amarah dalam hatiku? Sungguhkah aku mengajarkan kepada anak-anakku tentang Allah pencipta alam semesta dan segala kebaikan yang ada padanya? Sungguhkah aku mengajarkan iman yang benar kepada anak-anakku, atau hanya menyerahkan perkembangan iman mereka kepada guru agama atau guru sekolah minggu? Sungguhkah aku mengajarkan perbuatan-perbuatan baik kepada anak-anakku, agar mereka tumbuh menjadi manusia yang bertanggung jawab dalam kehidupan masa depan mereka kelak? Sungguhkah aku mendampingi dan membantu anak-anakku dalam pelajaran-pelajaran di sekolahnya, atau malah memaki dan memarahinya karena tidak serius mengikuti pelajaran di sekolahnya? Sungguhkah aku diam di rumah dan berinteraksi dengan anak-anakku setelah seharian bekerja, atau hanya meninggalkan mereka untuk duduk santai di warung bersama teman atau tetanggaku? Sungguhkah aku mendoakan anak-anakku di setiap hari agar mereka senantiasa dilindungi dalam masa pertumbuhannya, dalam perjalanannya, dalam pergaulan dengan teman-temannya, dalam pelajaran di sekolahnya, serta memberkati mereka dengan tanda salib di keningnya
ketika aku hendak pergi bekerja. Bagian ini ditujukan untuk anak-anak apabila ada anak-anak yang mengikuti pengakuan dosa. Sungguhkah aku mau menjadi anak yang mengikuti dan menjalankan apa yang dilarang oleh Allah, supaya aku tidak terjerumus dalam dosa? Sungguhkah aku mau menjadi anak yang berbakti dengan menaati perintah orang tuaku? Sungguhkah aku mau jadi anak yang pintar dengan menyelesaikan tugas-tugasku di sekolah? Sungguhkah aku mau jadi teman yang baik bagi teman-temanku dengan tidak menyakiti, tidak mengejek, atau mau berbagi dengan mereka? Sungguhkah aku mau menjadi anak yang baik dengan membantu pekerjaan orang tuaku di rumah, seperti menyapu lantai, membersihkan tempat tidurku, dan menyimpan barang-barangku dengan rapi? Sungguhkah aku mau menjadi anak yang kudus dengan rajin berdoa, menolong teman yang kesusahan, berbicara dengan jujur, dan tidak menjelek-jelekan teman yang lain? Sungguhkah aku mau menjadi anak yang dikasihi Allah dengan selalu mengingatkan orang tuaku untuk mengajakku ke gereja setiap hari Minggu, mengajak mereka untuk mengantar aku pergi sekolah minggu di komunitas, dan mengajak mereka untuk ikut serta dalam doa komunitas? Demikianlah pemeriksaan batin kita. Sekarang marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima sakramen tobat. Semoga dengan menerima pengampunan Tuhan, melalui sakramen tobat yang akan kita terima, kita boleh hidup dalam kelegaan, pemulihan, pembaharuan, sukacita, dan damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati.